Perkenalkan, nama saya Roja Kurniawan dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial Microsoft Excel. Bagi kalian yang belum tahu Microsoft Excel, Microsoft Excel adalah program aplikasi yang digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Pertama-tama, kita akan membuka Microsoft Excel yang berada di home screen laptop kita masing-masing. Ini yang ditunjukkan oleh kursor merupakan Microsoft Excel. Mari kita buka. Lalu kita buat lembar baru. Untuk sheet ini merupakan sheet pertama. Kita bisa menambahkan sheet kedua dengan cara klik tambah. Terus ini merupakan kotak-kotak yang berada di sini merupakan row, dan tampilan huruf A sampai Z merupakan kolom. Di title terdapat file, home, insert, pack layout, formulas, data, review, view, dan view, help, dan tell me what you want to do. Untuk menunya, di setiap titel yang berbeda berisi menu-menu yang berbeda-beda juga. Contohnya home untuk penulisan, bisa menggunakan penulisan dengan kata apa aja. Untuk membuka dokumen yang sudah ada atau sudah pernah kita simpan sebelumnya, maka dapat dilakukan dengan cara klik tombol file yang berada di pojok kanan, lalu klik tombol open, pilih lokasi di mana filenya, lalu klik open. Untuk memeriksa dan memperbaiki data yang salah bisa dilakukan dengan cara klik find replace yang berada di title home yang berada di samping kiri, lalu klik find and replace, habis itu klik find, terus cari kata-kata yang ingin kita perbaiki, lalu close. Maka kita perlu menyisipkan gambar dengan cara klik insert, picture, cari gambar yang akan kita sisipkan, klik insert. Nah, gambar sudah disisipkan. Untuk langkah selanjutnya, apa ya, wis mari gambar terus dihapus ya. Gambar dihapus terus fungsi aritmatika. Langkah selanjutnya adalah fungsi aritmatika. Di dalam fungsi aritmatika terdapat sekumpulan perintah-perintah untuk mengolah data yang berupa angka. Misal kita ingin menjumlahkan angka 10. Misal kita ingin menjumlahkan angka 10, 20, dan 30 dengan cara cepatnya, yaitu menggunakan rumus ini. Sama dengan ketik sum, buka kurung, angka 10, angka 20, angka 30, tutup kurung, enter. Nah, akan terlihat hasilnya. Kita tidak perlu menggunakan komputer yang
akan membuang-buang waktu saja. Langkah selanjutnya, misal kita isi C2 dengan angka 10, kita isi C3 dengan angka 30, kita isi C4 dengan angka 40, kita isi C5 dengan angka 60, kita isi C6 dengan angka 70. Kita bisa menjumlahkan angka yang berada di sel C2 sampai C6 dengan cepat dengan cara klik sel C7, habis itu ketikkan rumus sama dengan sum buka kurung blok angka yang berada di sel 2 sampai sel C6, lalu enter. Maka hasilnya akan terdeteksi secara langsung. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang rumus MMULT. Selanjutnya kita akan menghitung hasil kali dari sel yang berada di D2 dan D4 dengan cara, misal D2 kita isi dengan angka 20, D4 kita isi dengan angka 40. Maka kita bisa mengalihkan bilangan tersebut dengan cara klik sel mana aja yang Selanjutnya kita akan mengalihkan hasil kali sel D2 dengan D4. Misal D2 kita isi dengan angka 50 dan D4 kita isi dengan angka 30. Kita bisa mengalihkan angka tersebut dengan cara isikan rumusnya, yaitu sama dengan MMULT buka kurung klik angka yang akan kita kalikan, misal angka 50, angka yang kita kalikan 30, tutup kurung, enter. Maka akan terlihat hasilnya. Lanjut, kita akan lanjut ke pembagian. Kita bisa melakukan pembagian dengan rumus mod. Misal kita ingin membagi angka 18 dan misal kita ingin menghitung pembagian antara angka 18, ya Allah. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tahapan ya Allah. Baiklah, kita akan lanjut ke tahap pembagian. Pembagian bisa menggunakan rumus mod. Seandainya kita ingin membagi angka 18 dengan 4, bisa kita lakukan dengan cara kita tulis rumusnya sama dengan kita ketik mod buka kurung angka 18, 4 tutup kurung, enter. Maka akan terlihat hasilnya. Langkah selanjutnya kita akan membulatkan angka desimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal angka 16,
7777. Kita bisa membulatkan angka desimal sesuai yang kita inginkan menjadi 16,7 dengan cara ketikan ron pada rumus buka kurung angka 17 angka 16 ya. Selanjutnya kita akan membulatkan angka desimal sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan cara menggunakan rumus Ron. Misal kita ingin membulatkan angka 16,777 dijadikan menjadi 16,7. Kita bisa melakukannya dengan cara menggunakan rumus Ron. Terakhir, kita akan membulatkan isi sel A3 dengan jumlah digit desimal satu angka di belakang koma. Ya apa gitu? 3. Iya paham. Misal yang terakhir adalah kita akan membulatkan isi sel yang berada di A3 dengan jumlah digit desimal satu angka di belakang koma. Misal A3 kita isi dengan angka 12,888. Kita bisa menjumlahkan digit desimal satu angka di belakang koma dengan cara klik sel A4 sama dengan ketikan rumus Ron buka kurung klik sel A3 lalu koma 1. Jika kita ingin membulatkannya menjadi satu angka di belakang koma, maka kita ketik 1. Jika kita ingin membulatkannya dengan dua angka di belakang koma, maka kita ketik 2. Tutup kurung, enter. Hasilnya akan terlihat di sel A4. Pertama kita akan menampilkan nilai numerik terkecil dengan cara menggunakan rumus min. Ketikan min, buka kurung, isikan beberapa angka. Ya, misal kita isi dengan 10, 30, 40. Tutup kurung. Maka hasilnya akan menampilkan nilai numerik terkecil, yaitu 10. Jika kita ingin menampilkan nilai numerik terbesar, maka kita menggunakan rumus max. Misal, maka kita akan menggunakan rumus max dengan cara ketikan rumus max, buka kurung, isikan angka yang akan kita cari numerik terbesarnya. Misal 10, 30, 30, 40. Maka hasilnya akan terdeteksi, yaitu 40. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai rata-rata. Jika kita ingin mencari rata-rata, kita harus menggunakan rumus average. Ketikan average, buka kurung,
ketikan angka yang kita akan mencari rata-ratanya. Misal 20, 30, 40. Tutup kurung, maka akan terlihat hasilnya, yaitu 30. Lah iki terakhir iki yo apa yo? Fungsi statistik iki. Sing left iki lho. Fungsi sing jeruk-jeruk lho ya. Langkah selanjutnya adalah fungsi teks. Fungsi teks merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data berupa teks atau string. Contoh, yang berisi left, right, mid, len, concatenates. Contoh, kita akan menggunakan rumus left. Kita isikan E1 jeruk. Koma 2. Kita isikan menggunakan rumus left. Aku cur pas aku memang dawi lho. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi teks. Fungsi teks merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data yang berupa teks. Fungsi teks terdiri dari left, right, mid, len, dan concatenates. Pertama kita akan menggunakan rumus left dengan cara kita ketikkan E1 dengan kita mengisi E1 dengan teks jeruk. Misal kita akan menggunakan rumus left untuk menampilkan karakter dari posisi kiri. Dengan cara sama dengan left, buka kurung, klik sel E1, klik sel E2, koma 2, tutup kurung, enter. Maka akan terdeteksi hasilnya. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan rumus rect. Dengan cara ketikkan rect, buka kurung, ketikkan teks yang akan kita cari rect-nya, yaitu misal jeruk, koma 2, tutup kurung, berikut kita akan menggunakan rumus rect. Rumus rect menampilkan karakter dari posisi kanan. Misal di E2 ketikkan rect,
buka kurung, ketikan tanda petik, misal jeruk, tanda petik, koma, 2, tutup kurung, enter. Maka akan terdeteksi hasilnya. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus Smith. Rumus Smith menampilkan karakter dari posisi tengah. Kita ketikkan rumusnya, Smith. Buka kurung, tanda petik, ketikan teksnya, tanda petik, tiga, tiga, satu, tutup kurung, maka akan terdeteksi hasilnya. Berikutnya kita akan menggunakan rumus len. Rumus len menampilkan jumlah huruf dari nilai string. Misal, kita ketikkan rumus len. Kita buka kurung, ketikan teksnya, tutup kurung, maka akan terdeteksi hasilnya. Terakhir kita akan menggunakan rumus concatenate. Pertama kita tuliskan rumusnya. Buka kurung, kita tuliskan teksnya. Koma, tutup kurung, maka akan terdeteksi hasilnya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.